وإد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. فصل وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. Dan diharuskan seseorang itu untuk istiqomah di dalam membaca Al-Quran siang dan malam, bepergian atau sedang di rumah. Waqad kana lis-salaf radhiyallahu an adatun mukhtalifah. Sungguh di dalam para kaum salaf. Salaf di sini artinya orang-orang yang terdapat di 3 masa yang disaksikan Rasulullah itu masa terbaik. Itu Nabi pernah bersabda khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa itu adalah masa. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah mereka. Itu masa tabi'in. Arti masa yang Nabi ada itu masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah mereka. Itu masa tabi'ut tabi'in. Dari sini 3 abad pertama itu tahun 300 Hijriah sampai dari awal Hijriah sampai 300 itu disaksikan oleh Nabi sendiri sebagai masa-masa terbaik. Dan itu yang disebutkan dengan masa salaf. Ya, disebutkan kata beliau Imam Nawawi ini beliau ada di tahun 600-an, lahir tahun 600-an Hijriah. Beliau mengatakan sungguh pada para salafun saleh itu adatun mukhtalifah, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda di dalam kadar waktu menghatamkan Quran. Artinya mereka lebih banyak memang dengan Al-Quran. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati. Barang siapa yang dia disibukkan dengan berzikir, disibukkan dengan membaca kitabku, an mas'alati, sehingga tidak sempat memperbanyak doa. Gak sempat memperbanyak doa. Apa jawaban Allah? A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku akan memberi dia paling utamanya yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang minta kepadaku. Dan ini pemberian besar. Kita meminta pada Allah itu sekadar ilmu kita. Orang yang pengetahuannya pendek,
menganggap bahagianya itu ketika banyak duit, jabatan tinggi, maka dia minta itu karena pengetahuannya sekadar itu. Tapi pemberian Allah adalah tergantung pengetahuan Allah kepada kita, dan itu yang terbaik. Kita minta menurut pengetahuan kita, tapi pemberian Allah tergantung apa yang Allah anggap yang terbaik untuk kita. Dan itu yang dicari orang-orang terdahulu. Mereka doa-doa tapi nggak banyak. Ya, waktunya lebih banyak untuk baca Quran dan berzikir. Ya, kenapa? Karena tadi sudah Allah jamin orang yang disibukkan dengan banyak baca Quran, banyak zikir, maka Allah akan memberi dia paling utamanya yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang pernah minta kepada Allah. Kasih yang terbaik. Ya, kasih yang terbaik. Dan jelas doa seseorang itu tergantung kadar ilmunya. Karena itulah kita dianjurkan memakai doa Nabi, memakai doa para sahabat, para arif billah, karena mereka lebih mengenal Allah daripada kita. Sehingga kita yang nggak ngerti hajat kita sendiri, nggak ngerti kebutuhan yang terbaik untuk saya itu apa, saya nggak paham, maka tirulah doa mereka itu. Ya, karena itulah di dalam kebiasaan para salaf di dalam menghatamkan itu beda-beda. Beliau sebutkan begini, wa kana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahrin khatmah. Ada sebagian daripada mereka yang menghatamkan Quran itu 2 bulan sekali. Artinya 1 hari setengah juz. Wa akharun fi kulli syahrin khatmah. Sebagian lagi ada yang setiap bulan sekali hatam. Wa akharun fi kulli 10 layalin khatmah. Sebagian lagi ada yang 10 malam sekali hatam. 1 bulan itu 3 kali hatam. Berarti 1 hari 10 juz. Ya. Nah, itu banyak di zaman sekarang ya. Seperti Hubabah Anis Al-Haddad hafizahullah yang di Pontianak itu beliau 1 hari 10 juz. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Wa akharun fi kulli 8 layalin khatmah. Sebagian lagi 8 hari baru hatam. Wa akharun fi kulli 7 layalin khatmah. Sebagian lagi ada yang seminggu sekali hatam. Wa hadza fi'l aktsari minas salaf. Dan ini adalah amaliyah kebanyakan salaf di situ. Itu seminggu hatam. Sehingga 1 bulan itu 4 kali hatam. Wa akharun fi kulli 6 layal. Ada juga yang setiap 6 hari hatam, ada yang 5 hari, bahkan ada yang 4 hari sekali hatam. Dan sebagian besar itu 3 malam hatam. Ya. Ini mungkin yang di masa-masa beliau. Wa kana katsirun yakhtimun fi kulli yawmin lana khatmah. Bahkan banyak di antara para masyayikh itu yang 1 hari sekali hatam. Dan itu tidak menyebabkan mereka terlambat di dalam kerja, tidak. Karena tidak ada sangkut pautnya antara ngaji Quran dengan kerja. Toh orang yang hafal itu bisa sambil kerja. Ya, orang yang hafal bisa sambil kerja. Dan kebanyakan mereka itu hafal Quran. Bahkan sesuatu hafal Quran itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Ya, kalau sekarang ini langsung ada gelar Al-Hafidh. Ya. Nah, padahal yang tidak tahu masih hafal apa enggak, Allahu a'lam. Apakah dia cuma ngejar titel itu, apa masih dilanjutkan itu enggak tahu juga. Padahal kalau gelar Al-Hafidh zaman dulu itu untuk orang yang hafal 300.000 hadis dengan sanadnya, baru gelar Al-Hafidh. Sangat jarang. Contoh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, oleh Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Nah, itu Al-Hafidh benar yang hafal 100.000 ya.
Kalau 300.000 namanya Al-Hujjah. Seperti Imam Ghazali itu digari Hujjatul Islam. Karena beliau hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Apa nih dengan sanad? Yaitu beliau menyebutkan dari gurunya langsung. Saya dapat hadis dari guru saya, fulan, guru saya dari gurunya fulan, gurunya dari gurunya, sampai Rasul menyebutkan matanya satu hadis. Ya. Dan saya pernah mendengar audio langsung itu daripada bacaan hadisnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih yang di Malang, yang digelari Al-Musnid, ya, yang beliau itu meninggal era 70-an 80-an. Itu saya dapat audionya. Beliau menyebutkan satu hadis itu hampir setengah jam. Dari beliau ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai Imam Bukhari, sampai Siti Aisyah, baru kemudian menyebutkan hadis tentang masalah apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Itu beliau disebutkan, ya, itu hafal sampai 400.000 hadis. Yang sering fotonya itu beliau pakai kalung tasbih, pakai kacamata. Itu gurunya Abu Yusuf Muhammad bin Al-Maliki. Ya. Nah, beliau istilahnya pernah kita dengar audionya, sehingga tidak heran orang-orang dulu itu hafal sampai ratusan ribu, itu tidak heran. Kenapa? Karena memang hidup mereka untuk menjaga hadis Rasul. Hidup mereka ini untuk menjaga hadis Rasul. Bahkan ayah beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, itu sampai tidak ngerti duit. Tidak ngerti ini duit berapa, nggak paham. Saking nggak pernahnya nyentuh urusan dunia, nggak pernah. Ya, nggak ngerti pasar ya apa, nggak paham. Terus siapa kerjanya? Yakin. Ini kan masuk orang-orang yang sudah makom tajrid. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu ada makom tajrid, ada makom kasab, ya. Kalau kasab kayak kita ini, kerja dulu baru dapat rezeki. Kalau ahli tajrid ini tidak, mereka langsung dapat, ya. Nah, ini bahasnya agak lama. Cuman intinya yaitu mereka orang-orang yang fokus dengan Allah, maka Allah akan mencukupin mereka. Orang yang fokus dengan Allah, maka Allah akan mencukupi mereka. Dari mana, Ustaz? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka. Tidak disangka. Jadi sangka. Kalau orang masih meragukan dari mana rezeki, kok nggak kerja, bagaimana bisa dapat? Itu syak fil rizq namanya. Ragu akan rezeki bisa mengakibatkan ragu akan adanya rozak Allah Ta'ala. Hati-hati. Syakun fil rizki, syakun fil rozak. Orang yang ragu akan rezeki, maka dia meragukan yang ngasih rezeki. Ya, kita waktu bayi tenang aja kok. Waktu kecil mana pernah mikir makan. Waktu kecil pengen makan ada aja. Kenapa sudah pinter malah bingung? Dulu waktu kecil gak pinter, tapi gak pernah bingung. Kita sekarang tambah pinter kok tambah bingung. Ada apa? Ini ada apa? Sehingga dalam hal ini harus kita kembali. Apakah dengan bertambahnya ilmu iman saya berkurang? Dulu ilmu gak ada, kurang sedikit ilmu kita waktu kecil, tapi imannya kuat. Padahal yang memberi sama, yang memberi waktu kecil sama waktu besar nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Ya, nah itu diantara apa mereka itu demikian. Kemudian dikatakan di sini, wa akhar, sebagian lain, ya itu ada yang menghatamkan satu hari satu malam 2 kali hatam. Insyaallah. Dan ini semua perlu proses, ya. Semua perlu proses, ya, dan itu semua perlu istiqomah. Gak bisa orang langsung Anda dengar ini langsung semangat. Insyaallah malam ini langsung 5 juz.
Yang ada malah nggak ngaji sebulan sampai ya. Jangan. Semua perlu proses. Ya, orang-orang yang demikian itu karena mereka step by step, pelan-pelan. Ya, awal mungkin 2 lembar per hari. Jangan nambah dulu sampai 40 hari. Rata-rata mursyid-mursyid thariqah itu tidak ingin menambah muridnya di dalam zikir kecuali kalau sudah dia istiqomah 40 hari. Karena angka 40 itu angka istimewa. Para nabi itu diangkat ketika umur 40 rata-rata. Nabi Musa munajat di Bukit Tursina itu 40 hari. Ya, 40 hari kapal Nabi Nuh itu belum bersandar 40 hari. Nabi Yunus di perut Hud 40 hari. Rata-rata angka 40. Bahkan disebut ke dalam hadis, kalau ada seseorang umurnya sudah 40 tahun tapi tidak bertambah, tidak lebih banyak kebaikannya dari keburukannya, langsung setan gosap wajah dia. Wallahi hadza wajhun la yuflih. Demi Allah ini wajah gak beruntung. Kalau sudah 40 tahun umur, kebaikannya gak lebih banyak dari keburukannya. Nah, umur 40 ini lah, angka 40 itu yang jadikan patokan. 40 istiqomah, maka ditambahi. Tambahi lagi. Terus sampai sebagaimana sang guru tadi mengarahkan dia. Ya. Bahkan disebutkan wa khatama ba'duhum fil yawm wal lailah 8 khatamat. Bahkan ada sebagian mereka itu sehari semalam khatam 8 kali. 4 kali mulai subuh sampai maghrib, 4 kali lagi mulai maghrib sampai subuh. Seperti yang kita dengar di dalam biografi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Yang beliau itu ya di dalam manakibnya sampai kepada level hatam sehari semalam 8 kali. Ketika ditanya oleh seseorang kepada syekhnya, syekh ini menceritakan tentang Habib Abdurrahman ini. Apakah itu karomah? Tidak, itu bukan karomah. Kalau karomah bisa belasan ribu sehari semalam. Kalau karomah, ini bukan karomah, ini memang mujahadah, melawan nafsu mulai kecil sampai seperti itu. Ya, disebutkan Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah, Habib Muhammad bin Saleh bin Al-Attas, putra daripada Habib Saleh bin Al-Attas, wali besar di termasuk gurunya Habib Ali Habsyi. Waktu Habib Ali Habsyi menjelaskan tentang bagaimana semangat baca Qurannya para salaf itu, beliau menyebutkan tentang Habib Abdurrahman. Akhirnya Habib Muhammad ini, putra Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ini, ketika mendengar itu, seminggu kemudian beliau datangi Habib Ali. Ya Habib Ali, minggu lalu sampean ceramah itu Masya Allah masuk ke hatiku, dan aku paksakan diriku, alhamdulillah sekarang aku bisa 5 kali dari subuh sampai maghrib, 5 kali maghrib sampai subuh. Masya Allah, itu orang yang manfaat, mendengarnya manfaat. Ya, sebagaimana kita ini kalau mendengar habis dari mendengar manfaat ilmu, itu dianjurkan membaca doa, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang mendengar nasihat dan mengikuti nasihat sebaik-baiknya. Jadi nggak cuma asal nyampe, ya, tapi dia paksa diri dia untuk bagaimana nyampe ke situ. Kalau memang nggak bisa 10%, ya minimal 5% sudah bagus. Zakat itu paling full 10%. Ya, kita punya harta zakat 10%. Ilmu pun demikian. Kalau nggak bisa kita mengerjakan seluruhnya, 10% aja. 10% daripada itu kita amalkan. Kita sebutkan kata beliau, wa mimman khatama arba'an fil lail wa arba'an fin nahar, termasuk yang menghatamkan 4
kali khatam di malam hari, 4 kali khatam di siang hari adalah As-Sayyidul Jalil Ibnul Khatib As-Sufi radhiyallahu anhu. Adalah As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Khatib As-Sufi, seorang sufi radhiyallahu anhu. Ini di masa beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf belum lahir, karena beliau lahir tahun 800-an ya, 800 900. Itu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Wa hadza aktsaru ma balaghana fi hadzal yawm wa lailah. Dan ini yang paling banyak telah sampai kepada kami, kata Imam Nawawi. Dalam sehari semalam yang paling banyak ini sudah, kata beliau. Kemudian warawas Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi, telah meriwayatkan Imam Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanadnya dari Imam Mansur bin Rozan bin Abbad At-Tabi'i, bahwasanya beliau Imam Mansur bin Zadan At-Tabi'i, seorang tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, annahu kana yakhtimul Qur'an ma bainadz dzuhur wal 'ashr. Beliau itu sering khatam Quran mulai zuhur sampai asar. Sampai asar ini 3 jam, ya, 3 jam 4 jam khatam Quran. Ini kalau bukan karena seringnya baca Quran nggak bisa. Saya kayak orang kalau sering baca Yasin itu 5 menit selesai. Orang yang sering baca Yasin 5 menit selesai. Ya. Nah, sama kalau orang mungkin pertama kali baca Quran satu juz bisa 20 menit, paling full mungkin 30 menit. Tapi kalau keseringan bisa cepat. Ya, bisa cepat. Kenapa? Karena tadi istiqomah itulah yang menjadikan orang itu diberkahi waktunya. Ya. Kemudian dikatakan wa yakhtimu aidan fi maghrib wal isya. Bahkan beliau itu pernah khatam Quran antara maghrib dan isya. Ini waktunya lebih sempit lagi, 1 jam, 1,5 jam lah. Ya, wa yakhtimu fi maghrib isya fi Ramadan khatmatain. Bahkan kalau bulan Ramadan beliau itu antara maghrib dan isya 2 kali khatam dan ada lebihnya. Kalau Imam Syafi'i dalam manaqibnya disebutkan beliau itu kalau sudah masuk Ramadan khatam 60 kali khatam selama sebulan, semuanya dalam sholat. Semuanya dalam sholat. Ya. Kalau Imam Malik radhiyallahu anhu, guru beliau, itu kalau sudah masuk Ramadan tidak baca apapun kecuali Quran. Tidak baca apapun kecuali Al-Quran. Ya ini selevel beliau. Selevel beliau yang sudah menjadi imam, ya, menjadi orang yang bisa gali sendiri hukum di Al-Quran dan hadis. Kalau kita ya masih belajar, ya kita masih belajar. Kenapa? Karena sifat manusia itu ada bosan. Padahal Al-Quran ini termasuk yang tidak membosankan. Ada doa yang ditulis salaf, doa habis baca Quran itu secara nadham. Kalamun qadimun la yumannu sama'uhu tanazza'an qali wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi ma'tini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muklati. Itu di awal disebutkan kalamun qadim. Quran adalah kalam yang qadim, la yumannu sama'uhu, tidak membosankan untuk didengar. Tidak membosankan untuk didengar. Kalau ada orang bosan, berarti ada masalah di sini. Ada masalah di sini. Oke, kalau membaca Quran bisa capek karena lidah kecapean, ya. Tapi dengar dia bosan kok bisa. Imam Sayyidina Utsman bin Affan yang beliau itu meninggalnya waktu baca Quran. Ya, itu beliau mengatakan idza tahurul qalb la yashbah min qiraatil Quran. Kalau hati itu sudah bersih, maka enggak pernah puas daripada membaca Quran. Kalau hati bersih. Berarti kalau yang
Cepat bosen, nah berarti masih kotor itu aja. Kalau cepat bosen ya berarti masih kotor. Ya, sehingga dalam hal ini itulah yang mereka lakukan kalau sudah tentang Al-Quran. Bahkan disebutkan wa kanu yuakhirul isya fi Ramadan ila an yamdiru al-lail. Ya, kebiasaan para salaf itu kalau sudah masuk Ramadan mengakhirkan isyanya sampai berlalu seperempat malam. Berarti jam-jam 11 baru isya. Jam-jam 11 baru isya mereka. Tarawihnya ya setelah itu. Ya. Kalau kita sudah di awal cepat lagi. Ya. Saya pernah di Banyel itu ngikut ada di Masjid Segal namanya. Di situ rata-rata para habaib dan para sepuh-sepuh yang sholat tarawih itu. Itu masya Allah tiap 4 rakaat qasidah. Nanti imamnya gantian. Itu selesai kalau jam sini itu setengah 12 baru selesai. Isyanya kayak biasa, isya waktu biasa. Tapi sekali aja saya ikut lagi ya itu. Itu waktu SMP itu kecapean juga itu. Tapi subhanallah ya, mereka masih ada yang demikian masih ada. Walaupun nggak banyak, nggak sampai 1 soft yang hadir. Nggak sampai 1 soft. Justru yang cepat itu paling laris, ya paling ramai. Kenapa? Buka toko habis ini, mau keliling, mau macam-macam. Ya, padahal indahnya Ramadan itu di tarawihnya. Indahnya Ramadan itu di malamnya. Ya. Karena itulah Allah menjadikan malam qadar itu di malam, bukan siang qadar, tapi malam qadar. Ya, karena keindahannya itu di malamnya. Dikatakan warawa Ibnu Abi Dawud, meriwayatkan Ibnu Abi Dawud bisnadi as-sahih dengan sanad beliau yang sahih, anna Mujahidan, bahwasanya Imam Mujahid ini muridnya Imam Abdullah bin Abbas, ya ahli tafsir Imam Mujahid rahimahullah. Beliau itu yakhtimul Quran fi Ramadan fima min maghrib wa isya, sering khatam Quran antara maghrib dan isya sekali. Imam Mujahid, ya. Jadi jangan kira para ulama dulu itu cuman alim saja, nggak ahli ibadah. Sebab mereka menganggap kalau ilmu saja nggak ahli ibadah itu nggak manfaat caranya. Kalau cuman hanya ilmu aja yang dicari, apalagi cuman hatam ini hatam itu, tapi nggak ada ibadahnya, namanya nggak manfaat. Mereka anggap itu nggak manfaat. Walaupun banyak ngajar. Kenapa? Seperti lilin, nerangin yang lain dia terbakar. Nerangin yang lain mengambil manfaat dari dia, tapi dia sendiri terbakar habis, nggak mau kayak gitu, nggak mau. Sehingga mereka manfaat minimal untuk diri pribadi. Ya, adapun ngajar itu bonusnya aja. Nah, itu mereka menganggap manfaat itu ketika mereka mengamalkan. Dan itu zaman sekarang sudah bukan menjadi tolok ukur lagi. Ya, yang repot zaman sekarang ini tolok ukur ulama manfaat itu ketika viral, ketika yang ikut banyak, oh ini manfaat berarti. Nah, tidak demikian. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau pengajian, ya itu nggak pernah lebih dari 8. Kalau dari 8 beliau bubar, Al-Fatihah bubar. Kenapa? Takut gak ikhlas katanya. Ya, kenapa? Takut ketahuan. Takut dia terganggu hatinya dengan menganggap bangga, kagum, yang hadir banyak kagum. Ini ujub, bahaya. Dan mereka lari dari itu. Ya. Kemudian wa amal ladina khatamul Quran fi rak'ah fala yusa bi kasratihi. Adapun orang-orang yang menghafalkan Quran dalam 1 rakaat, ya 1 rakaat fala yusa, itu sudah enggak terhitung lagi kata Imam Nawawi.
saking banyaknya. Dari para salaf itu hatam Quran satu rakaat itu sangat banyak. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat, Imam Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, Imam Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya Imam Abdullah bin Abbas. Ya. Bahkan disebutkan di antara manaqib Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, guru daripada Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas. Abu Bakar ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr ini punya kebiasaan kalau sudah habis Isya itu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama hatam Quran, rakaat kedua baca Al-Ikhlas 90.000 kali. Baru dekat subuh. Itu tiap malam. Ya. Bahkan waktu beliau sakit panas betul, sang putra bilang, "Oh ya, abahku nggak akan bangun ini, sakit." Subhanallah, waktunya bangun itu dilempar selimutnya itu. Terus bilang, "Bumi ya nafas, ayo nafsu bangun, jangan manjat kau." Langsung wudhu, sholat sama kayak biasanya. Habis selesai panas lagi. Yo, itu mereka ya. Kalau sudah orang itu niat istiqomah benar-benar, Allah bantu. Di waktu dia gak bisa istiqomah. Ya, contoh Anda menjaga diri dari yang haram. Yang Anda mampu nih, mampu saya Ustaz segini. Ketika Anda nggak mampu, Allah jaga. Yang banyak seperti itu. Di antara guru kita itu pernah kalau sudah diundang makannya itu nggak jelas, itu langsung sakit perut, ke WC berkali-kali sampai habis itu. Ya, baru ini kayaknya makanannya nggak beres itu. Pernah beliau diundang tahlil. Setelah tanya, kenapa ini? Tanya-tanya, tahu-tahu hartanya mayit dipakai tahlilan. Kan haram ya, dalam fikih nggak boleh tahlilan itu pakai uangnya mayit, karena itu sudah bukan milik dia lagi, itu milik ahli waris. Sebelum dibagikan ke ahli waris nggak boleh dipakai. Terus pakai apa Ustaz? Ya, uang amplop yang dikasih orang-orang itu. Kalau memang nggak bisa nasi, kue aja. Ya, kalau memang pengen lebih banyak, ya setiap ahli waris urunan duit pribadi. Jangan pakai uang mayit. Dalam fikih nggak boleh. Ya, sehingga kadang-kadang orang nggak paham itu, disebut subuhan, langsung sakit perut. Ya. Nah, ini kenapa? Ketika orang itu menjaga dari apa yang dia bisa, dia mampu menjaga, dia jaga. Pas dia nggak mampu, Allah yang jaga. Ya, dan itu sudah sunatullah seperti itu. Sehingga nggak ada orang mukmin kepepet sampai ke haram, itu nggak ada, Pak. Nggak ada orang muslim terdesak sampai milik jalan haram, itu nggak ada ceritanya. Kecuali dia ahli maksiat. Sebab ahli taat sudah dijamin Allah, wa man yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah kasih jalan keluar dalam setiap kesulitan. Walaupun yang nggak masuk di logika. Ya, jalan sudah buntu ini. Ini kayaknya nggak ada lagi, nggak mungkin nggak ada jalan lagi. Allah yang ngasih solusi pasti ada. Cuman kita kurang yakin. Sehingga itu kebanyakan mereka ya. Wal mukhtar ya. Pendapat yang terpilih, anna dzalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Hal tersebut itu berbeda dengan per individunya. Jadi kalau sampai mau tanya, yang paling afdal yang mana Ustaz? Seminggu sekali hatam atau sebulan sekali hatam, yang mana yang lebih utama? Kata beliau, tergantung pribadinya. Faman kan yadhur lahu bidaqiqil fikir lataifu ma'arif.
Barang siapa yang dia ya sekali baca itu muncul ilmu-ilmu baru daripada Quran, maka tasir ala qadrin yaslufahu ma yaqra. Cukup dia ini, yang penting sudah berapa ayat aja cukup. Jangan ditambah lagi. Kenapa? Karena dia menikmati pemahaman dia akan Quran dibuka. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'a." Setiap ayat Quran itu terdapat dhahran. Dhahran ini ilmu dhahir. Wa batnan ilmu batin. Wa haddan hukum fikih. Wa matla'an nasihat atau hikmah. Tiap ayat ada itu. Ya, karena itulah para salaf itu sering ngulang-ngulang satu ayat sampai berkali-kali. Kenapa? Karena ingin dibukakan apa ini, ilmu yang terkandung ini apa, ingin dibukakan. Dan itu tidak mustahil. Kenapa? Karena memang wahyu ya itu sudah terputus dengan wafatnya Rasul. Tapi isi ilmu Quran gak terputus sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Mikirnya gak terputus. Ya. Nah, di antaranya ya, agak panjang ini. Insyaallah kita lanjutkan ya dalam masalah ini untuk yang akan datang insyaallah. Fadilah binati Allah yaghfirud dzunub yasghuyub yashkurul qulub yarzuquna tilawatal Quran fahman wa yaj'alna min ahli Quran wa khassatullah wa yaj'alna mimman يسبق الأسنة وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه الكتاب ومؤلفه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء علماء نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون رب الرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.